Halo semuanya, selamat datang kembali di acara kita. Kalian tahu, kita sering banget ngomongin soal positif, senyum lebih banyak, lihat sisi baiknya. Itu semua bagus. Tapi hari ini kita bahas gajah di pelupuk mata, yuk, yang kepalanya ketutupan awan mendung. Kita ngomongin soal negativitas. Nah, sebelum kalian ganti channel, karena mikir aku udah pindah haluan ke sisi gelap, dengerin dulu. Gak semua pikiran negatif itu sama buruknya. Anggap aja kayak gini, ada prasangka buruk, kayak nuduh tetangga jadi agen rahasia, cuma gara-gara punya teleskop. Terus ada juga yang namanya pikiran negatif biasa, kayak jangan-jangan gue salah pakai celana putih ke piknik. Beda kan? Yang satu, ngejudge buku dari sampulnya. Padahal sampulnya menarik banget. Yang satu cuma realistis. Dan kadang realistis artinya mikirin apa yang bisa salah. Kayak pas temen ngajak terjun payung, sedikit negativitas sehat bisa nyelamatin kaki dari patah. Atau yang lebih parah. Jadi pantengin terus, kita bakal nge-explore sisi tak terduga dari pikiran negatif. Soalnya kadang pesimis sedikit itu bisa jadi sahabat terbaik. Percaya deh, rugi kalau dilewatin. Jujur aja, pikiran negatif itu sering dikata-katain. Kayak anak gaul yang dijauhin di kanan pikiran kita. Tapi tahu nggak? Kadang pikiran-pikiran gaul yang dijauhin itu justru yang jagain kita. Bayangin, lagi jalan sendirian malam-malam. Ada suara kecil di kepala bilang, mending nyebrang deh, jaga-jaga. Nah, itu bukan batin pesimis yang gangguin jalan-jalan malammu. Itu otakmu lagi kerja, jagain kamu biar aman. Atau gini, kamu mau kirim email yang isinya agak pedas. Pikiran negatif nongol, yakin nih mau ngomong kayak gitu? Pikiran negatif jadi pahlawan, nyelamatin kamu dari masalah, dan mungkin juga dari dipecat. Kita udah terlalu biasa ngerayain hal positif sampai lupa. Kadang, hati-hati itu bagus, kayak pakai helm naik motor. Ya sih, kelihatan keren kalau nggak pakai. Tapi apa sebanding sama risikonya? Kayaknya sih, enggak. Otakmu juga setuju. Oke, kita sepakat kalau pikiran negatif nggak selalu buruk. Tapi tahu nggak, kalau kadang pikiran negatif itu bisa nyelamatin nyawa. Beneran deh kayak yang suka kita bilang, untung gue kepikiran. Bayangin lagi sendirian di rumah, terus dengar suara aneh. Daripada diabaikan, suara kecil di kepala teriak, bahaya, bahaya! Kamu dengerin kata hati, dan suara yang membantu itu, periksa, dan tahu nggak? Ternyata nalurimu bener. Atau misal lagi nyetir pulang malam-malam, terus ban bocor di tempat sepi. Kalau pikiran pertamamu, aduh gawat nih, selamat! Kamu lagi berpikir negatif dan itu bakal bikin kamu tetap aman. Kenapa? Karena pikiran negatif itu bakal bikin kamu ekstra hati-hati, minta tolong, dan gak bikin dirimu sendiri dalam bahaya. Lihat, kadang sedikit khawatir itu bisa jadi sahabat terbaik. Kayak alarm bawaan yang bunyi kalau ada yang gak beres. Dan percayalah, soal keselamatan lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagian 4, bahkan agama bilang gak apa-apa negatif sedikit. Kadang-kadang. Nah, aku tahu apa yang kalian pikirin. Ellen, masa iya agama ngebolehin kita negatif sedikit? Dan jawabannya mungkin bikin kaget. Soalnya, bahkan dalam beberapa ajaran agama, ada tempat untuk berpikir hati-hati dan mengakui potensi tantangan. Misalnya, banyak tradisi spiritual yang nekenin pentingnya rendah hati dan mengakui keterbatasan kita. Mereka ngingetin kita kalau kita nggak tahu segalanya dan hidup itu nggak bisa ditebak. Gak selalu indah, kan? Tapi gini, mengakui keterbatasan kita itu bagus. Bikin kita tetap membumi, nyari bimbingan, dan lebih menghargai saat-saat indah. Kayak pepatah lama, habis gelap terbitlah terang. Jadi, lain kali kalau merasa bersalah karena sedikit negatif, ingat bahkan agama mengakui kalau hidup nggak selalu mulus. Dan kadang, sedikit dosis realisme itu yang kita butuhin untuk menghargai perjalanan. Bagian 5, mencari keseimbangan. Cuma vibes positif? Gak juga, denger ya, aku sih setuju sama pikiran positif. Itu ampuh. Tapi kayak yang lain, kebanyakan hal baik juga bisa jadi bumerang. Kayak makan cupcake tiap hari, awalnya asik, tapi lama-lama pasti pengen yang lebih bergizi. Sama kayak pikiran kita. Kalau kita maksa diri untuk selalu positif, kita bisa kelewatan informasi penting dan kesempatan buat berkembang. Ingat pikiran negatif yang tadi nyelamatin kita? Nah, itu nggak bakal ada di dunia yang cuma ada vibes positif, daripada maksain positif toksik. Gimana kalau kita cari keseimbangan? Kita terima sisi cerah dan sisi gelap pikiran kita. Kita akui yang baik, yang buruk, dan semua yang diantaranya. Karena itu teman-teman, cara kita hidup sepenuhnya dan apa adanya. Bagian 6, kekuatan pikiran negatif. Gimana sedikit pesimisme bisa menyelamatkan hari? Selama ini kita udah bahas gimana pikiran negatif bisa jagain kita dan bikin kita membumi. Tapi tahu nggak kalau pikiran negatif juga bisa jadi alat ampuh buat mecahin masalah? Bayangin pas lagi hadapi tantangan, apa yang pertama kali kamu lakuin? Kalau kamu kayak aku, mungkin mulai mikirin semua hal yang bisa salah. Gimana kalau gagal? Gimana kalau nggak berhasil? Gimana kalau aku malu? Nah, aku tahu pikiran-pikiran itu kedengarannya nggak meyakinkan. Tapi gini, itu sebenarnya ngebantu banget. Kenapa? Karena dengan mengenali potensi hambatan, kita bisa mulai nyiapin rencana. Kita bisa bikin rencana cadangan, minta saran, dan nyiapin diri buat berbagai kemungkinan. Kayak beres-beres mau liburan. Orang yang positif mungkin cuma bawa celana pendek dan sandal, mikirnya bakal cerah terus. Tapi orang yang negatif, mereka bawa segala macam jas hujan, baju hangat, apa aja deh. Kira-kira siapa yang lebih siap kalau tiba-tiba hujan?
Yap, orang yang negatif. Bagian 7, menerima yin dan yang dari pikiran, pendekatan seimbang untuk kehidupan. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar kalau pikiran negatif nggak selalu jahat kayak yang dibilang orang. Malah, itu bisa jadi alat ampuh buat keselamatan, pertumbuhan, dan pemecahan masalah. Tapi, kayak yang lain, kuncinya ada di keseimbangan. Kita nggak mau terjebak dalam negativitas terus-terusan. Itu resep ampuh buat bad mood, dan mungkin banyak kekhawatiran yang nggak perlu. Sebaliknya, mari kita terima yin dan yang dari pikiran kita. Mari kita akui yang baik, yang buruk, dan semua yang diantaranya. Mari kita gunakan pikiran negatif untuk tetap aman, bersiap menghadapi tantangan, dan lebih menghargai saat-saat indah. Dan yang terpenting, mari kita berhenti menghakimi diri sendiri karena punya pikiran negatif. Itu hal yang normal kok. Jadi, lain kali kalau kamu merasa sedih karena berpikir negatif, ingat, intinya bukan soal selalu positif atau negatif. Intinya adalah menemukan keseimbangan yang cocok buat kamu. Dan kalau semuanya gagal, ingat kata mamaku, tertawa itu obat terbaik. Nah, siapa yang mau dengerin joke?